aturan di sini. Ya. Dah. Linknya udah. Link udah. Salam. Puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan kita bisa kembali beribadah Minggu 20 Oktober 2024. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang mengikuti secara online, baik langsung dan tunda, kami ucapkan selamat bergabung, selamat berbakti. Kita datang dengan sukacita dan kita yakin ketika kita berdoa, beribadah, Tuhan hadir, Dialah yang akan menjawab, menolong kita dalam semua pergumulan hidup kita. Kita bangkit berdiri, kuduskan tempat ini. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Sekali lagi, kuduskan tempat ini. Tempat ini untuk kami
tempat ini. Nanti tak beri bisa doa pembuka. Untuk kami berdoa, kuduskan hati ini. Untuk kami menyembah dan segala perkara Ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja memimpin kami semua. Haleluya Bapa. Terpujilah Allah yang kudus, itulah Tuhan Yesus Kristus, Kepala gereja kami Tuhan. Kami adalah gereja yang Engkau kuduskan dengan darah yang kudus. Kami bersyukur Tuhan. Permohonan kami naik di hadapan-Mu Tuhan Yesus, karena kami merindukan kehadiran-Mu di tempat ibadah kami ini. Biar ibadah kami ini Tuhan yang membawa hidup kami. Semakin bisa kami Tuhan menenangkan hati-Mu, baik sama-sama umat-Mu saling ada Tuhan kasih praktek yang Kau ajarkan bagi kami. Terima kasih Bapa, itulah sebabnya hadirlah Bapa di dalam ibadah kami ini. Urapin kami semua Tuhan, mulai pemimpin dari atas dan Tuhan sampai terbawah dari Bapa. Tuhan mengurapi Tuhan, khususnya hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, urapin pakai lidahnya. Biar itu selalu Tuhan yang memberkati kami, menambah berkat-berkat kami yang sudah Engkau limpahkan selama ini bagi kami. Berlimpah berkat-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa yang kudus. Terima kasih semua saudara-saudara kami yang tidak bisa Tuhan hadir sekarang bersama-sama kami. Kami bermohon kepadamu, biar Tuhan memberikan waktu kepada saudara kami ini, biar bersama-sama kami beribadah di sini untuk menerima firman ujuk pribadi-Mu lewat daripada hamba-Mu gembala yang ada membawakan umat-Mu di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kami hanya bersyukur dalam kemurahan-Mu. Doa kami ini Tuhan kami mohon dalam nama-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami Tuhan. Haleluya Bapa. Amin. Ya, silakan. Allah yang kita sembah. Allah yang kita sembah,
ganti nyanyi kita kesenangan di hati. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Ada sila enggak menyanyi begini. Padahal kalau kita menyanyi Tuhan hadir. Amin. Nah, nikmati nyanyian. Kita nyanyikan sekali lagi, nyanyi kita pakai berdiri. Semua nyanyi ya. Nah. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Kesenangan di hatiku yang tidak akan layu, kesenangan dari Tuhan di sepanjang perjalanan, kesukaan yang heran yang Tuhan selalu berikan. Sekarang ku nyanyi buat Yesus Rajaku, haleluya. Ya, silakan duduk ya. Kita ganti nyanyian kita. Kesukaan surga. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Surga tidak boleh kesukaan semacam ini. Begitu suci Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Surga tidak boleh kesukaan semacam ini. Begitu suci Tuhan Yesus yang maha tinggi. Kesukaan surga yang kurasa sekarang ini, kesukaan surga dikerjakan oleh Roh Suci. Surga tidak boleh kesukaan semacam ini. Begitu suci Tuhan Yesus yang maha tinggi. Ya, kita ganti nyanyi kita
ku rindu sabdamu. Sabdamu, ku rindu firman-Mu, Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Kita pakai berdiri, kita mau dengarkan firman. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda. Ku rindu menikmati sabda. Sekali lagi lembut. Ku Rindu menikmati sabda-Mu. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tibalah waktunya bagi kami mendengarkan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Firman yang berasal dari hati Bapa di surga untuk kami jemaat-Mu. Kami menanti-nantikan firman-Mu. Biarlah firman-Mu menyingkirkan segala kesuraman, mendatangkan masa depan yang baik bagi kami, menambah kekuatan kami, kemenangan, bahkan menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya mereka. Biarlah kuat kuasa firman-Mu kami rasakan, hadir menjamah kami, menolong kami, mengangkat segala beban kami, menghilangkan ketakutan dan keraguan-raguan. Sebab Allah kami sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kami yakin Engkau ada bersama dengan kami.
Kami yakin firman-Mu akan mengubah masa-masa sulit menjadi masa-masa yang indah bagi kami. Kami siap mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan. Salam bahagia, salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Tiba waktunya kita membuka Injil atau kitab suci untuk kita baca, kita perhatikan dari kitab Yehezkiel pasal 18 ayat 32. Ya, boleh dibaca Yehezkiel 18 ayat 32. Yehezkiel 18 ayatnya yang ke-32. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Ya, sekali lagi dibaca. Sebab aku tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggungnya. Demikianlah firman Tuhan Allah. Oleh sebab itu, bertobatlah supaya kamu hidup. Ya, jadi inilah firman Tuhan yang kita dengarkan. Kalau bisa diberikan temanya, ya, yaitu bertobatlah supaya kamu hidup. Bertobatlah supaya kamu hidup. Berarti kalau tidak bertobat, mati. Rohaninya mati. Ya. Kalau rohani mati, tubuh mati, masuk neraka. Kalau rohani hidup, tubuhnya mati, masuk surga. Ya. Nah, saudaraku, jadi ini firman Tuhan. Tuhan tidak berkenan kepada kematian seseorang yang harus ditanggung. Ya, kalau dilihat dosanya harusnya sudah mati karena dosanya, tapi ya Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang berdosa. Amin. Yang diinginkan oleh Tuhan adalah kembalinya orang berdosa, orang fasik dari jalannya yang sesat supaya hidup. Ya, berpaling tadinya menuju neraka, berpaling menuju surga. Jadi tiap-tiap orang harus bertobat dari dosa, karena dosa itu yang membuat manusia susah. Mengapa orang hidup mengeluh susah? Ya, biarlah orang mengeluh tentang dosanya. Ya, saya Tuhan masih hidup dalam dosa. Ya, bertobatlah. Ya, bertobat, jangan diteruskan. Makin banyak dosa seseorang, makin dekat kepada maut. Ya, upah dosa adalah maut. Tapi pemberian Allah, karunia Allah adalah hidup yang kekal. Jadi hidup kekal ini adalah pemberian, bukan hak kita. Orang boleh menuntut hak karena sudah melakukan kewajibannya. Tapi kita ini kan yang kita perbuat dosa. Dosa. Mana lebih banyak yang baik daripada yang jahat kita perbuat? Jahat kan? Lihat rumah orang, pengen jadi rumahnya begitu.
Lihat orang gadis pengen jadi istrinya, begitu ya. Lihat orang tampan pengen jadi suami. Padahal Alkitab mengatakan jangan dari itu saja sudah manusia jatuh dalam dosa. Ya, makanya ini hati, mata harus disucikan. Ya, harus disucikan. Ya, jangan ada keinginan. Ya, jadi saudaraku, ternyata manusia itu hanya dua bagian. Satu anak-anak Allah, satu anak-anak iblis. Iblislah yang menjadi bapak. Iblislah yang menjadi bapak. Dia adalah bapak segala dusta. Jadi kalau orang berdusta, bapaknya siapa? Iblis. Udah pernah berdusta? Bapak kita siapa? Kalau berdusta. Iblislah yang menjadi bapak. Makanya ada istilah bertobat. Bertobat dari dusta, supaya jangan berbapakan kepada iblis. Ya, jadi jangan berdusta. Memang dusta itu biasanya jalan terpendek. Jalan apa? Terpendek. Kamu yang ngambil ya, udah karang aja. Bilangin nanti tidak. Padahal dia yang ngambil. Modalnya manusia apa? Dusta. Dia tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah saksi. Ya, kalau kita berdusta. Jadi kalau kita berdusta, kita berbapakan kepada iblis. Ayo tinggalkan. Ya, tinggalkan apa? Dusta. Berkatalah iya di atas yang iya, tidak di atas yang tidak. Di sini bilang ya, di mulut bilang ya. Jangan di sini bilang ya hati, tapi mulut bilang tidak. Ya di atas yang ya. Lebih daripada itu dosa, berasal dari si jahat. Ya, jadi Alkitab mengatakan oleh perkataanmu engkau akan dibenarkan, oleh perkataanmu juga engkau akan dihukum. Ingat, kesempurnaan seseorang diukur dari apa? Kata-katanya. Siapa yang tidak bersalah dalam berkata-kata, dia adalah orang sempurna yang dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Ya, jadi kita belajar ya di atas yang ya. Ya, supaya apa? Tuhan di pihak kita. Kalau kita berdusta, iblis di pihak kita. Ya, jadi kalau kita berkata benar, Tuhan di pihak kita, ya. Jadi jangan kita sampai berbapakan kepada siapa? Iblis. Iblislah yang menjadi bapak. Tempatnya iblis di mana itu nanti? Neraka. Anak-anaknya di mana? Neraka. Belajar ya. Ya, kita belajar supaya kita berkata ya di atas yang ya, tidak di atas yang tidak, ya. Nah, saudaraku, jadi
perintah Tuhan kepada kita, ya, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, dengan segenap kekuatan, dengan segenap akal budi. Itu hukum yang pertama dan yang utama. Jadi mengasihi Tuhan itu ke atas. Ke atas. Tuhan di atas, ya. Kemudian kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Mengasihi sesama ini sesama datar. Nah, mengasihi Allah ya kata sesama itu. Nah, jadi itu membentuk bangun apa itu? Salib. Salib. Jadi kasih itu salib, pengorbanan. Kenapa Allah rela memberikan anaknya yang tunggal ke dunia ini? Karena kasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya, diberikannya anaknya yang tunggal. Ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Tapi Tuhan menuntut kepada kita, kita harus mengasihi Allah. Dengan segenap kekuatan kita, segenap akal budi. Mengasihi sesama. Ya, mengasihi siapa? Sesama. Sesama itu yang paling dekat sama kita ini, yang ada sekarang. Nanti kalau saudara keluar ketemu orang, itulah sesama saudara. Nanti di pasar saudara ketemu orang, itulah sesama saudara. Mengasihi. Ya. Nah, seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Jadi kalau kita belum bisa mengasihi sesama kita seperti kita mengasihi diri kita, ini belum memenuhi standarnya Tuhan. Belum memenuhi. Terkadang kita kasihi kan yang mengasihi kita, yang membenci kita, kita musuhi. Nah, itu nggak boleh. Alkitab mengatakan kasihilah musuh. Amin. Sampai bisa mengasihi musuh. Sampai apa? Bisa mengasihi musuh. Kasihilah musuh. Malah dikatakan kalau pipi kananmu ditampar, kasih juga pipi kiri. Ini maksudnya perasaan. Korban perasaan. Jangan nanti kita ditampar pipi kanan, malah kita tampar dia, duel jadinya. Duel. Akhirnya terjadilah namanya perkelahian. Pukul memukul, memar. Ya. Jadi kita harus bisa mengasihi sesama kita sampai bisa mengasihi musuh. Amin. Amin. Nah, coba dulu kira-kira ada musuh saudara enggak? Hah? Ada. Syukur kalau enggak ada. Nah. Jadi memaafkan dan melupakan. Amin. Memaafkan dan melupakan. Kan Tuhan begitu. Aku tidak mengingat dosa-dosa dan kejahatan mereka. Jadi Tuhan itu mengampuni kita dan melupakan. Enak ya kalau kita bisa melupakan
kejahatan, kesalahan orang kepada kita. Kalau saudara ingat-ingat, nanti saudara nggak bisa tidur. Saudara akan mencari jalan untuk membalas. Cari jalan itu apa? Membalas. Ya. Nanti saudara balas, dia balas lagi pada saudara. Gak selesai, berlanjut masalah. Ya. Yang paling dekat aja di antara suami istri, ya. Di antara apa? Suami istri, orang tua, di antara bersaudara. Akur enggak di antara bersaudara? Akur enggak? Atau musuh-musuhan malah? Ya, seibu sebapak kok bisa musuhan ya? Bagaimana saudara bisa bergaul, bersahabat dengan yang bukan keluarga, ya kan? Dengan saudara sendiri saja saudara musuhan, malah terkadang bikin kubu. Bikin apa? Kubu, blok. Dia tarik supaya dia temannya dia ngelawan saudaranya. Lah, saudara. Dipengaruhi nanti supaya nanti dia bermusuhan, nanti lebih banyak apa? Temannya dia melawan saudaranya sendiri. Saudara bayangkan saudara sendiri musuh saudara, manusia apa saudara? Ya kan? Saudara sendiri dimusuhi. Bayangkan bagaimana saudara bisa bergaul dengan orang lain yang tidak sedarah sedaging dengan saudara? Gak mungkin lah, ya kan? Apalagi kita umpamanya umat Tuhan, apalagi jadi hamba Tuhan, apalagi melayani Tuhan, gak bisa. Ya. Ayo berdamai. Ya. Memang perdamaian itu pengorbanan. Tadi kan ke atas mengasihi Allah, mengasihi sesama. Salib itu pengorbanan. Amin. Korban apa yang dikorbankan? Perasaan. Apa yang dikorbankan? Perasaan. Manusia kan nggak mau dia korban perasaan, gengsi dia. Gengsinya terlalu tinggi, iya kan? Ya, tapi akibatnya apa? Hancur masa depanmu, hubunganmu rusak. Ya, hubungan rusak. Bayangkan kalau satu ketika saudara butuh bantuan dari dia, pertolongan dari dia, hanya dia yang bisa menolong saudara, celakalah saudara. Ya, jadi harus diusahakan damai. Damai itu indah. Amin. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi harus ada usaha. Bukan datang sendiri. Ya, tapi diusahakan. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Bukan berusaha memusuhi semua orang. Jadi jangan ada musuh. Sering kita dengar dulu, musuh satu itu terlalu banyak. Kawan 1000 terlalu sedikit. Jadi jangan ada musuh. Satu pun jangan. Jangan ada. Supaya apa? Hati kita damai. Sebab kalau kita memusuhi orang, di dalam hati kita ada kepahitan. Ada apa? Kepahitan. Dan mencari jalan untuk membalas. Mencari jalan itu apa? Membalas. Jadi ajaran Injil itu ajaran kasih. Isinya Alkitab ini adalah kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan, memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak
binasa. Apa anaknya datang dari surga ke dunia ini enak-enak? Enggak enak-enak. Ya. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di mana? Di hotel mana dia? Bintang berapa? Yesus lahir di mana? Di kandang ya. Di kandang. Dengan ada saja kandang domba wangi atau coba sudah di sana kandang domba, bertiup angin dari sana, waduh parfumnya itu bau. Ya, bau. Kotor, bau. Nah, disitulah Tuhan Yesus lahir. Ini namanya pengorbanan. Ya, pengorbanan. Ya, lahirnya di kandang domba. Malah disebut dia kerasukan setan. Yesus disebut apa? Kerasukan setan. Dengan kuasa Beelzebul penghulu setan, dia mengusir setan. Disebut Yesus kesetanan. Bagaimana kalau sudah disebut kesetanan? Marah enggak? Ya marah. Ya. Selama di dunia ini Tuhan Yesus diperlakukan dengan kasar. Dengan apa? Kasar. Lihat aja akhir hidupnya. Ditangkap, diadili. Iya kan? Ya, Pilatus periksa perkara, tidak ada salah. Herodes memeriksa perkara, tidak ada suatu kesalahan. Pengen dibebaskan. Kamu membawa orang ini kepada aku, sudah memeriksa perkara, tidak kudapati suatu kesalahan. Benar-benar Yesus itu sempurna. Amin. Sempurna. Jadi sebut Allah yang ramah dan lemah lembut. Amin. Allah yang ramah dan lemah lembut. Aku ini ramah dan lemah lembut. Nggak mungkin dia kasar. Ya. Kan Pilatus berkata, kamu membawa orang ini kepadaku, aku sudah periksa perkara, tidak kudapati suatu kesalahan, satu kesalahan pun tidak didapati. Apalagi banyak kesalahan, tidak ada. Jadi aku akan membebaskan dia. Wah, teriakan orang, salibkan dia, salibkan dia. Kejahatan apa yang diperbuat? Kata Pilatus, salibkan dia, salibkan dia. Akhirnya menanglah masyarakat. Yesus harus disalib. Kalau disalib enak enggak? Disalib, enak enggak disalib? Nggak ada orang enak disalib. Disalib. Ya, sebelum disalib itu dibungkukkan dulu dia. Pemasmur mengatakan, pembajak membajak di atas punggungku. Jadi dibungkukkan dia, ada paku-paku, ya, ada di ujungnya itu paku-paku besi. Nah itu dibungkukkan dia. Rep, rep, rep. Di atas punggungku orang membajak. Ya. Sakitnya itu. Kalau ada orang mengatakan waktu Yesus disalib, waktu dia disiksa nggak sakit, itu tidak benar itu. Yesus itu menderita sekali. Sangat menderita.
derita. Bagi kita pun dia tidak masuk hitungan, tidak masuk sensus. Kalau saudara masih ada di kakak saudara, ya, ada di daftar kependudukan negara. Kalau Yesus nggak, di sensus. Lahirnya di kandang domba. Kandang domba. Bukan manusia ini mah. Kandang domba. Bagi kita dia tidak masuk hitungan. Tidak terhitung. Pribadi tidak dianggap. Ya. Jadi dia dibungkukkan, kemudian dicambuk. Tapi bukan hanya itu. Dia diarak. Dia diolok-olok. Dia sangat dihinakan. Sangat dihinakan. Kemudian dia dibawa ke gunung Bukit Tengkorak, tempat orang-orang di mana orang-orang berdosa dihukum. Bukit Tengkorak, Golgota. Ya. Dia harus pikul salibnya. Jatuh bangun, dia jatuh bangun. Dia itu Allah yang menjadi manusia, sama seperti kita, punya kelemahan. Punya kelemahan. Kalau dicambuk ya sakit, kalau enggak makan ya lapar, kalau tidak minum ya haus. Itu juga pribadi Yesus. Ya. Jadi segala bentuk penderitaan itu pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Supaya apa? Ketika saudara mengeluh karena sakit, karena tidak punya teman, ya, Yesus juga alami seperti itu. Ya, seorang diri. Akhirnya dibawalah ke Gunung Golgota. Bersama dengan dia 2 orang penjahat. 2 penjahat ini memang pembunuh, maka layak dihukum mati. Layak dihukum mati. Tapi kalau Yesus tidak pembunuh, tidak pernah berbuat salah, ya, digantunglah di Bukit Tengkorak, tempat eksekusi orang-orang dihukum mati. Ya. Digantung, ada penjahat di sebelah kiri, di sebelah kanan, Yesus di tengah-tengah. Seperti dia pemimpin penjahat itu, tokoh dari penjahat. Ya. Tapi apa kata Tuhan Yesus ketika dia disalib? Apa kata Tuhan Yesus ketika dia disalib, menderita? Dia berkata, Bapa, ampunilah mereka. Amin. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bapa, ampunilah mereka. Jadi ketika orang berbuat salah kepada kita, mencela kita, menghina kita, apa yang keluar dari mulut kita? Bapa, ampunilah mereka. Amin. Jangan kita berkata, Bapa, bunuh mereka itu. Bapa, habisi mereka itu. Bangkrutkan mereka itu. Supaya bangkrut mereka. Sudah 2 saudara yang akan didengar oleh Tuhan. Gagal 2 saudara. Jangan membalas jahat dengan jahat. Amin.
Amin. Jangan membalas jahat dengan jahat. Kalau seterumu lapar, berilah dia makan. Kalau seterumu haus, beri dia minum. Jangan dikasih minum racun. Makan racun. Beri dia minum. Nanti Tuhan berbicara bahwa dia itu salah. Dia berbuat salah pada saudara. Amin. Terkadang kita terlalu banyak menuntut kepada Tuhan. Saudara tahu hukum kerajaan Allah. Berkat itu datang sejauh mana saudara mempraktekkan firman Tuhan. Bisa mengerti? Bisa mengerti? Berkat itu sejauh mana saudara mempraktekkan firman Tuhan. Kalau saudara praktekkan firman Tuhan 2 kilometer berkatmu. Hanya sejengkal, ya sejengkal apa? Bagianmu. Jadi kita ini dengar firman untuk dipraktekkan. Begitu kita praktekkan, berkat Tuhan, mujizat pasti terjadi. Kan bagi-bagikan roti, dibagi-bagi, dipraktekkan. 5 roti untuk 5.000 orang bisa. Tapi kalau nggak dipraktekkan, nggak terjadi mujizat. Nggak terjadi mujizat. Mujizat itu terjadi ketika kita praktekkan. Saat kita praktekkan firman, di situ mujizat pasti terjadi. Amin. Nah, itu pasti terjadi. Mengikuti. Ya, mujizat. Ya, jadi praktekkan firman. Amin. Jangan ditunda supaya jangan tertunda berkatnya. Pertolongan Tuhan tidak tertunda. Cepat lakukan. Ya. Dan firman Tuhan nggak berat kok. Tuhan berkata perintahku tidak berat. Perintah Tuhan tidak ringan kok. Contohnya, umpamanya, kasihilah sesamamu, kan nggak berat kan? Betul kan? Coba kalau dikatakan bencilah sesamamu, berat nggak? Ya benci, ya berat lah. Membenci orang itu berat itu. Kasihilah sesamamu. Ya, itu hukum. Cuma 2 hukum kok. Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Satu sebenarnya, satu hukum kasih. Mengasihi Allah ke atas, mengasihi sama. Ya, datar. Ya, itu membentuk bangun salib. Ya, jadi belajar. Ya, jangan kita tidak mengasihi sesama kita. Bertobatlah supaya kamu hidup. Amin. Kita disuruh apa? Bertobat supaya kita hidup. Ya. Kita baca dulu. Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Kebenaran itu apa? Firman. Firman itu membuat kita benar. Kita dibenarkan, orang berdosa dibenarkan. Ya. Gak ada orang yang benar, tapi kita ini dibenarkan. Amin. Nah, terus perhatikan, ulangi. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya, tumbuh damai sejahtera. Ada kebenaran, ada firman, ya, buat kita benar. Ada damai. Ini damai kan susah didapat ya. Susah didapat. Nggak usah jauh-jauh, saya bilang. Di antara bersaudara aja, kakak, adik, si ibu, si bapak, belum tentu saudara akur.
Iya kan? Apalagi dengan orang lain yang tidak sedarah sedaging dengan saudara. Ya, tapi harus bisa. Harus bisa. Ulangi, perhatikan. Di mana? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ya, akibat kebenaran ialah ketenangan. Amin. Tenang. Hidupnya tenang. Tidak gelisah. Ya. Kemudian ketenteraman, tenteram rasanya. Berapa lama tenang tenteramnya? Berapa lama? Berapa lama tenang tenteramnya? Selama-lamanya. Amin. Ini kebenaran firman membuat saudara tenang, tenteram selama-lamanya. Ya, dimanapun kita tenang, tenteram. Ada banyak orang nggak tenang, nggak tenteram, gelisah, takut, khawatir. Ya. Gelisah, khawatir, takut. Di jalan takut, di rumah takut, gelisah lagi. Di pekerjaan begitu. Ayo, hidup saudara mau apa saudara? Ya. Belum di neraka, sudah seperti di mana? Di neraka. Panas, panas terus. Ayo, ciptakan ketenangan, kedamaian. Ya. Ciptakan, harus bisa menciptakan suasana damai tenang. Dimulai dari diri sendiri. Kemudian dengan suami istri, dengan anak, dengan saudara, dengan tetangga, dengan semua orang. Dengan semua orang. Nanti saudara lihat, belum di sorga tapi sudah seperti di sorga. Jangan belum di neraka sudah seperti di neraka. Hanya dua, suasana sorga atau suasana neraka. Pilih mana saudara? Suasana mana? Sorga lah. Kalau neraka sejuk atau panas? Karena disebut api pasti panas. Panas, hatinya panas. Panas, amarah, dendam, pengen membalas. Ayo hentikan itu. Makanya ada istilah bertobat. Ya, kita itu bertobat, ya kan? Ya. Bertobat artinya berhenti berbuat dosa, jangan ulangi lagi berbuat dosa, membenci orang. Lakukan yang terbaik. Lakukan yang terbaik buat Tuhan, lakukan yang terbaik bagi sesama. Dengan sendirinya yang terbaik akan datang padamu. Amin. Tanpa saudara minta itu sudah hak saudara. Kalau kita berbuat baik pasti datang apa? Yang baik. Ya, tabur kebaikan. Ya, tabur apa? Kebaikan. Nanti saudara lihat yang baik datang. Saban hari yang baik datang. Dan suasana sorga menjadi milik kita. Itu sebabnya kita ini datang berbakti, beribadah itu apa? Dengar firman. Dengar apa? Firman. Nanti sedikit demi sedikit diubah. Sedikit demi sedikit diubah. Nanti akhirnya semua kehidupan kita diubah. Kan tujuan firman ini kan untuk mengubah kita kan? Ya kan? Seperti orang mandi. Mandi tadinya gatal, kotor. Tapi mandi dia jadi bersih, segar dia. Jadi sekarang kita mandi firman.
Kita diumpamakan seperti Naaman. Seperti siapa? Naaman, penukus apa? Kusta. Ya, kusta itu putih. Kusta apa? Putih, warnanya putih. Tapi sakit. Sakit. Menyembuhkan Naaman. Tuhan suruh dia apa? Mandi. Berapa kali? 7 kali di sungai Yordan. Berapa kali? 7 kali. Udah sakit. Kusta. Ya. Pertama seperti dia menghindar, menolak. Kalau soal mandi, saya bisa mandi di Damsyik, ada sungai Parpar, Abada di sana lebih bening. Saya bisa mandi di sana. Tapi Tuhan suruh bukan di situ mandinya, di sungai Yordan. Di tempat yang Tuhan tunjuk. Saya yakin di Abada Parpar dia sudah pernah mandi, tapi nggak sembuh-sembuh dia. Di Damsyik. Ya, mau pergi dia, tapi nerima nasihat. Kata anak buahnya, ini Panglima, Bapak Panglima, seandainya perkara yang sulit disuruh Nabi itu, pasti Panglima mau melakukannya. Ya, ini cuman disuruh mandi. Berapa kali? 7 kali. Oh iya ya. Dia mendapat mujizat itu dengar firman. Mandi itu artinya dengar firman. Mandi firman, dengar firman. Praktekkan, mujizat pasti ada. Pasti ada. Dia pergi ke sungai Yordan. Mulai dibenamkan sekali. Sombongnya mulai hilang. Sebab yang membuat kehancuran adalah ketinggian hati. Awal kehancuran apa? Ketinggian hati. Apa awal kehancuran? Ketinggian hati. Tapi awal peninggian ditinggikan oleh Tuhan adalah kerendahan hati. Amin. Siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Siapa meninggikan diri akan direndahkan. Jadi hanya 2 manusia. Yang tinggi hati, satu, sama yang sombong. Saudara masuk mana nih? Masuk mana saudara? Belajar seperti Tuhan Yesus. Aku ini rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Amin. Dia masuk lagi, mulai gelisah hilang, sombong hilang, gelisahnya hilang. Ayo tenggelam lagi. Hubungan dengan sesama tadi, kebencian mulai semua diperbaiki. Akhirnya semua dosa-dosa. Angka 7 itu angka sempurna. Angka apa? Sempurna. Mandi 7 kali. Begitu dia mandi, mujizat terjadi. Dia lihat tubuh yang rusak, yang hancur, yang membuat dia sakit selama ini, yang membuat dia dihindari orang. Orang kusta itu dihindari orang. Kata Alkitab itu kalau ada orang dekat ke dia, dia harus tutup mukanya. Dia berkata najis, najis. Supaya apa? Jangan menular. Karena kusta itu bisa menular. Bayangkan seorang kaya, panglima, mengalami kusta. Bangsa kafir lagi. Tapi justru dia
yang ditolong oleh Tuhan. Amin. Disembuhkan oleh Tuhan. Ke-7 kali cemplung dia masuk ke situ, tahir semua, bersih. Aduh, mujizat terjadi. Luar biasa. Dia lihat semua sudah hilang, khawatir sudah tidak ada lagi. Tuhan pulihkan. Amin. Dipulihkan. Jadi pemulihan itu lewat mandi, dengar firman Tuhan. Pasti pulih, saudara. Amin. Amin. Ingatkan saya berapa kali katakan langit dan bumi dulu kosong, kacau balau, gelap gulita. Allah berfirman. Akhirnya sempurna. Mungkin hidupmu kacau, masa depan gelap, nggak ada bentuknya. Kita aduh, nggak ada bentuknya hidup saya, rumah tangga saya kok nggak ada bentuknya. Ayo, mandi firman Tuhan, dengar firman. Begitu dengar firman, saudara praktekkan. Alkitab mengatakan, Tuhan berkata, perintahku itu tidak berat. Tidak apa? Tidak berat, ringan. Jadi begitu dengar firman, lakukan, pasti terjadi mujizat. Semua nanti Tuhan pulihkan. Semua Tuhan pulihkan. Amin. Semua Tuhan pulihkan. Ingat, tahun-tahun ini, masa-masa inilah masa-masa pemulihan segala sesuatu. Segala sesuatu. Amin. Mujizat pasti terjadi. Mari kita mau datang pada Tuhan. Seringku tak mengerti jejak mudah. Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagi di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri menaati karya-Mu. Dari awal Seribu tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang
sepenuh hati menghamba, serahkan diri Genapi karya dari awal kembali. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, Jejak Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidup puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Singer saja dari awal, singer. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Guru sama-sama kita pakai bendera. Ajarku memahami Haleluya. semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami Haleluya. semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Haleluya. Haleluya. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Dua tiga orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus, Dia ada di tengah-tengah kita. Sekarang Dia ada di tengah-tengah kita. Dia ada bersama kita. Dia sebagai imam besar, sebagai tabib, sebagai juru selamat. Dia ada di tengah-tengah kita sekarang. Tangannya siap menolong saudara. Tangannya siap menolong saudara, menyembuhkan saudara, membuka jalan bagimu, memberi engkau kekuatan, kemenangan, mengubah masa depanmu yang suram dan gelap menjadi masa depan yang cerah, yang gilang gemilang. Ingat, Allah adalah Allah yang maha kuasa. Firman-Nya tidak pernah gagal. Yang diminta adalah percayamu pada Tuhan. Percayamu pada Tuhan, itu akan melakukan mujizat bagimu. Mari, yang mau didoakan sekali lagi, angkat tangan kananmu, tangan kirimu taruh pada dadamu. Hamba berdoa buat anak-anakmu yang hadir hari ini.
bahkan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda. Hamba berdoa, Tuhan, ulurkan tangan-Mu, yang sakit jamah sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Usaha pekerjaan masa depan yang suram di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kelancaran. Begitu juga hubungan di antara sesama dengan keluarga, Engkau cairkan, berikan hubungan yang harmonis di antara mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga yang masih belajar kuliah atau sedang mencari sekolah untuk masa depan mereka, hamba berdoa, buatlah masa depan dan sekolah mereka mendapatkan yang terbaik, nilai yang terbaik, tempat yang terbaik. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menolong engkau, Tuhan memulihkan engkau. Dia baik bagimu dan Dia teramat baik. Terimalah mujizat pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya. Bahagia yang bertobat. Ya, kita jalankan pekerjaan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, penyesal berlimpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah, Dia pulihkan semua kegagalan, dan kita bersorak memuji Tuhan dengan sukacita mempelai. Berbalik dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang lebih. Dia mempelai surga, bersamakan sambutlah kasih-Nya. Berbahagialah setiap orang yang bertobat kepadanya. Dialah Allah pengasih dan penyayang, penyesal berlimpah kasih-Nya. Dia berikan berkat-Nya dengan limpah, Dia berikan semua kegagalan, dan kita bersorak memuji Tuhan dengan sukacita mempelai. Berbalik dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang lebih. Dia mempelai surga, bersamakan sambutlah kasih-Nya. Berbalik dan bertobat dengan senang hati. Lihatlah Yesus dengan kasih Dia menanti. Sekarang waktunya, jangan tunda kesempatan yang lebih. Dia mempelai surga, bersamakan sambutlah kasih-Nya. Puji Tuhan, terima kasih buat kehadiran saudara dan persembahan saudara. Tuhan akan membalas berlipat kali ganda. Ya, hari Selasa kita ada doa, Rabu pendalaman Alkitab, Sabtu remaja muda umum kembali ibadah seperti biasa 7.30, nanti ibadah kedua di Permata. Kita doakan yang sakit, ya, Sis Lydia, Opur Mando perempuan, juga bapaknya Lisna Sihombing, ya. Ya. Siapa? Oh, Nathan, ya.
Kita bangkit berdiri. Dah mau Natal ya. Jadi kemana? Ya sebentar, dulu sebentar. Ada mau panitia Natal, mau diumumin sama siapa? Ya, sok, yuk. Ya. Nah. Sebelah sini. Baik, saya akan mengumumkan panitia Natal tahun 2024 ini. Saya ditunjuk sebagai Ketua Yunus Siombing dan Wakil Ketua Evan Nortan, Sekretaris Bella Anggreni dan Fitria, Bendahara Proske Keren dan Rose Yamima, Seksi Dekor Dina Napitupulu dan Jessica Risel dan Ko Evan dan Kaum Muda. Seksi Acara Umum Adar Sivan dan Tiagon Simamora. Seksi Acara Sekolah Minggu Guru Sekolah Minggu. Konsumsi Rose Yemima dan Desi Sagala dan Mama Sherlock. Seksi Musik Umum dan Sekolah Minggu Maher Tobing. Seksi Peralatan Andriano dan Niko Simarmata. Seksi Dokumentasi Niko Simarmata dan Samuel Rizky dan Eva Nortan. Seksi Keamanan Agus dan Yanto. Seksi Koordinasi Doa Yunus Siombing, saya sendiri, dan Cilidia dan Kaherlina, termasuk semua imam-imam dan jemaat ikut mendoakan Natal kita. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan dengan segenap hati kita, seperti firman Tuhan yang disampaikan Bapak Gembala, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap kekuatan dan akal budi kita. Kiranya kita menyenangkan hati Tuhan untuk ibadah pelayanan semacam ini. Demikian saya sampaikan pengumuman panitia. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Saudara Yunus yang menjadi Ketua Panitia Natal, dan kita harapkan semua rekan kerja bisa mempersembahkan Natal tahun ini yang terbaik bagi Tuhan, ya. Ya, kita bangkit berdiri, kita tutup. Haleluya. Kita doakan semua yang kita perlukan dan yang sakit. Kami berdoa buat yang sakit, Tuhan. Biarlah tangan-Mu menjamah mereka. Kami berdoa buat Seslidia, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Romando perempuan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Bapak Lisna Sihombing juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Nathan juga bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Dan yang mengikuti secara online baik langsung dan tunda yang sakit, bilur-bilur Tuhan yang ajaib menyembuhkan Engkau. Kami yakin doa kami naik ke hadapan-Mu dan Engkau akan menjawab dan menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua dalam tangan kehendak Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat semua anak-anak-Mu. Jadikan mereka garam dan terang dunia. Yang bersekolah berikan hikmat. Begitu juga mereka yang belum punya usaha pekerjaan. Ciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Terima kasih Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami doakan supaya Tuhan berikan hikmat pada pemimpin kami. Pak Presiden Joko Widodo, Pak Maruf Amin, seluruh gubernur di Indonesia, kepala daerah tingkat 2, bupati, wali kota, muspika kecamatan, kepala desa dan lurah,
Pak RW, Pak RT seluruh Indonesia, berkati Tuhan. Biarlah mereka diberkati oleh Tuhan. Juga negara-negara sedang konflik, mengangkat senjata, saling membunuh, saling menghancurkan. Sadarkan para raja panglima, peperangan hanya membawa kematian, kehancuran, dan juga penderitaan. Damai itu indah. Terima kasih, berkati Bu Susan, juga berkati anak mancu dan usaha anak-anakmu. Minggu ini buatlah mereka berhasil. Dan sekarang pulanglah dengan bawa berkat dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati. Anak muda bisa bantu ya.